Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Saat ini kita mau membahas tentang jiwa yang tertekan atau membahas tentang depresi. Dalam Mazmur 42 ayat 6 disebutkan, "Mengapa engkau tertekan hai jiwaku dan gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku." Nah, ada sebuah cerita, ada seorang yang datang ke psikolog untuk berkonsultasi. Orang ini mengeluh bahwa hidupnya sangat tertekan, penuh dengan goncangan jiwanya. Kalau malam dia tidak bisa tidur dan sehingga harus mengkonsumsi obat tidur. Makan yang dia makan serasa hambar dan tidak enak. Dan masih banyak lagi yang dia keluhkan. Dia ingin terlepas dari tekanan jiwanya agar dapat bersuka cita, bebas dari rasa khawatir, cemas yang berlarut-larut, serta bebas dari macam-macam hal yang menekan jiwanya. Lalu saat itu psikolog itu menjawab seperti ini, "Bapak, saya anjurkan supaya Anda bergembira dalam hidup ini. Pergilah untuk menonton pertunjukan komedi terkenal yang akan pentas malam ini di kota ini. Pasti Anda akan tertawa, perut Anda akan tergoncang dan gembira, serta Anda akan mengeluarkan air mata bahagia." Lalu orang itu menjawab, "Tidak perlu." Psikolog itu bertanya heran, "Loh, kenapa?" "Karena komedian terkenal yang akan tampil malam ini adalah saya sendiri," jawab bapak itu. Nah, Bapak Ibu Saudara, saat-saat ini kita tahu ada banyak orang yang mengalami yang namanya tekanan jiwa, depresi, ada orang yang terpaksa mungkin gembira dan bahagia, tapi sebenarnya di dalam dirinya menyimpan dan menyembunyikan tekanan di dalam jiwanya. Dari mukanya tertawa, tapi sebetulnya hatinya menangis sedih. Di saat-saat setelah pandemi ini juga ada banyak orang yang menderita tekanan batin. Akibatnya orang menjadi tidak bisa mungkin tidur dengan tenang, nafsu makan berkurang, makanan mungkin merasa hambar, pencernaan terganggu, lemah, lesu, dan menjadi sakit di dalam fisiknya juga. Tekanan jiwa bukan hanya ada di dalam zaman sekarang, tapi zaman dulu itu juga dialami oleh banyak orang. Dalam Alkitab di Yeremia pasal 20 ayat 7 sampai 15 dijelaskan seperti ini. Saya akan bacakan. "Engkau telah membujuk aku ya Tuhan, dan aku telah membiarkan diriku dibujuk. Engkau terlalu kuat bagiku, dan engkau menundukkan aku. Aku telah menjadi tertawaan sepanjang hari, semuanya mereka mengolok-ngolokkan aku. Sebab setiap kali aku berbicara, terpaksa aku berteriak, terpaksa berseru, kelaliman, aniaya. Sebab firman Tuhan telah menjadi cela dan cemooh bagiku sepanjang hari. Tetapi apabila aku berpikir, aku tidak mau mengingat dia dan tidak mau mengucapkan firman lagi demi namanya, maka dalam hatiku ada sesuatu yang seperti api yang menyala-nyala terkurung dalam tulang-tulangku. Aku berlelah-lelah untuk menahannya, tetapi aku tidak sanggup. Aku telah mendengar bisikan banyak orang. Kegentaran datang dari segala jurusan. Adukanlah dia. Kita mau mengadukan dia. Semua orang, sahabat karibku, mengintai apakah aku tersandung jatuh. Barangkali ia membiarkan dirinya dibujuk sehingga kita dapat mengalahkan dia dan dapat melakukan pembalasan kita terhadap dia. Tetapi Tuhan menyertai aku seperti pahlawan yang gagah. Sebab itu orang-orang yang mengejar aku akan tersandung jatuh dan mereka tidak dapat berbuat apa-apa. Mereka akan menjadi malu sekali sebab mereka tidak berhasil. Suatu noda yang selama-lamanya tidak terlupakan. Ya Tuhan semesta alam yang menguji orang benar, yang melihat batin dan hati, biarlah aku melihat pembalasan-Mu terhadap mereka, sebab kepadamu lah kuserahkan perkaraku.
Menyanyilah untuk Tuhan, pujilah Tuhan, sebab Ia telah melepaskan nyawa orang miskin dari tangan orang-orang yang berbuat jahat. Terkutuklah orang yang membawa kabar kepada Bapakku dan mengatakan, seorang anak laki-laki telah dilahirkan bagimu, yang membuat dia bersuka cita dengan sangat. Nah, Bapak Ibu Saudara, Yeremia mengeluh, mengapa aku yang melayani dengan setia justru mengalami penderitaan? Mengapa aku harus terancam jiwanya? Orang depresi pada umumnya menganggap dirinya adalah orang yang paling menderita dalam hidup ini. Menganggap dirinya paling susah, dan inilah yang dialami oleh Nabi Yeremia. Apabila kita bisa terlepas dari tekanan jiwa atau depresi, maka kita akan pastinya merasa sungguh bahagia. Hidup kita penuh harapan, tawa, senyum yang tulus, dan di dalam rumah semuanya akan merasakan senang. Maka dalam Mazmur 42 ayat 6 yang sudah ditulis pada bagian awal yang tadi saya ucapkan, itu disebutkan, mengapa engkau tertekan hai jiwaku dan gelisah dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Ini memberikan hal yang harus kita lakukan agar kita terlepas dari yang namanya tekanan jiwa atau depresi. Ada sejumlah pesan yang bisa kita ambil dalam Mazmur 42 ayat 6 ini. Yang pertama adalah berharap kepada Allah. Berharap kepada Allah berarti percaya penuh kepada Allah. Dalam Amsal pasal 3 ayat 5 dan 6 disebutkan, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Janganlah kita lari kepada peramal-peramal atau paranormal. Jadi Bapak Ibu Saudara, kita harus percaya kepada Tuhan, mengakui kekuasaan Tuhan, dan tidak lari kepada manusia atau dukun atau paranormal yang lain. Dan Mazmur 37 ayat 5 juga disebutkan, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Allah tidak pernah berdusta dengan apa yang dijanjikannya. Maka Allah akan menepati janjinya dan menolong kita apabila kita sungguh-sungguh berharap. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita saat ini juga tahu Yesaya 41-10 dijelaskan, janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan aku akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Maka dari itu saat ini kita harus berharap kepada Tuhan, karena Tuhan menyertai kita dan kita tidak boleh takut. Nah, yang kedua Bapak Ibu Saudara, kita harus bersyukur kepada Allah. Dalam 1 Tesalonika 5 ayat 18 disebutkan, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagimu. Apabila kita ingin ditolong oleh Allah, kita harus bersyukur dulu dengan apa yang ada pada kita. Jika kita tidak bersyukur dengan apa yang ada pada kita akan mengalami yang namanya depresi atau tekanan jiwa. Sebagai anak-anak Tuhan, alangkah lebih baiknya jika kita selalu berkata, apapun yang aku miliki sekarang, aku tetap mau bersyukur kepada Tuhan. Kemampuan bersyukur kepada Tuhan akan menolong kita melihat ke depan, bukannya kita terus-menerus melihat ke belakang dalam hidup kita. Senantiasalah bersyukur Bapak Ibu Saudara. Itu akan membuat kita berpikir positif akan segala hal. Mazmur 46 ayat 2 juga mengatakan kita harus percaya kepada Allah untuk menolong kita terhadap setiap persoalan yang kita hadapi. Allah itu adalah tempat perlindungan dan kekuatan. Sebagai penolong dalam kesesakan itu sangat terbukti. 1 Korintus 10 ayat 13, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Nah, Bapak Ibu Saudara, jika kita tidak percaya bahwa Allah sanggup menolong
maka kerugian itu akan sangat besar. Kita harus percaya bahwa mujizat itu masih ada sampai sekarang. Dan Mazmur 25 ayat 14 dikatakan, Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia, dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Bergaullah dengan Allah dengan karib atau sangat dekat, Bapak Ibu Saudara. Daud tidak pernah mengatakan Allah kami atau Allah mereka, tapi Daud selalu mengatakan Allahku atau Tuhanku. Itu bicara tentang berarti Daud menganggap bahwa Tuhan itu adalah pribadi yang dekat dan karib dengan dia. Tuhan itu pasti menolong kita. Dia tidak akan membiarkan kita terus-menerus dalam pergumulan hidup ini. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, baik sebelum atau mungkin saat-saat sudah pandemi ini, Bapak Ibu Saudara, mari kita mau bebaskan dari beban berat yang menekan. Marilah kita mau berharap kepada Tuhan Allah kita dengan sepenuh hati. Lalu yang kedua, kita bersyukur kepada Tuhan kita, dan kita percaya dengan sepenuh hati lebih lagi, dan kita selalu berharap untuk Dia menolong hidup kita. Ingat, di luar Tuhan semuanya akan sia-sia, dan kita harus lebih mendekat dan karib dengan Tuhan. Dan Tuhan pasti akan membukakan setiap apapun yang kita alami. Tuhan akan memberikan kelegaan dalam hidup kita. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.